Dan Al-Imam Nawawi menyebutkan wa hadzal hadits min usulil Islam. Ini hadis innamal a'malu binniyat termasuk prinsip-prinsip dasar agama Islam. Dalam semua perkara. Bukan hanya bicara tentang yang belajar. Enggak. Yang sholat juga sama. Yang haji juga sama. Yang umroh juga sama. Yang berjihad juga sama. Yang bersodakoh juga sama. Harus mencari keridhaan Allah. Tergantung niatnya. Ketika Nabi SAW menceritakan tentang hari kiamat. Awwalu man yuqda yaumal qiyamah. Wa fi lafdin awwalu man tusa'ar bihin nar yaumal qiyamah. Yang akan disidang pertama kali pada hari kiamat. Yang akan menjadi korek api neraka pada hari kiamat. Thalath. Ada 3. Yang pertama, alimun wa qari'ul Qur'an. Ustaz. Korek api neraka itu siapa yang pertama kali? Ustaz. Kiai. Di sini disebut apa? Ajengan. Alim. Orang yang alim. Orang yang pintar. Wa qari'ul Qur'an. Hafal Qur'an nih orang. Fa'utiya bihi. Didatangkan nih orang ya. Semoga bukan kita yang didatangkan pada waktu itu. Fa'arrafahu alaihi ni'amahu fa'arafaha. Allah sebutkan kepada dia, Allah tunjukkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, dan dia meyakini, ya Allah, semua Engkau berikan kepada hamba nikmat itu. Lalu Allah tanya satu pertanyaan, madza amilta biha? Engkau gunakan buat apa nikmat-nikmat itu? Ta'allamtu fik wa 'allamtun nas wa qara'tu fikal Qur'an. Aku belajar untuk mencari keridhaanmu ya Allah. Aku masuk ke pesantren. Aku belajar di Ma'had Ubay bin Ka'ab atau ma'had apa saja untuk mengharapkan keridhaan. Wa 'allamtun nas, dan aku mengajarkan kepada manusia ilmu yang Kau berikan, aku ajarkan kepada manusia, dan aku menghafal Al-Qur'an untuk mendapatkan keridhaan. Iya. Lisan bisa berkata itu. Apa kata Allah kepada orang ini? Kadzabta. Bohong kau. Dusta kau. Bayangin zaman ini orang udah ngajar manusia. Banyak manfaatnya buat manusia. Dia menghafal Al-Quran. Yang tadi kita sebutkan 1 huruf 10 kebaikan. 1 ayat lebih baik daripada 1 ekor onta. Dan bagaimana Quran akan memberikan syafaat kepada dia pada hari kiamat nantinya. Lalu Allah mengatakan kadzabta, bohong kau. Allah itu alimun bidzatis sudur. Ya'lamus sirra wa akhfa. Itu Allah Azza wa Jalla tahu dengan yang rahasia, dan Allah tahu dengan yang disembunyikan. Allah itu tahu. Kadzabta, bohong. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau belajar hanya untuk mendapatkan gelar alim, ustaz, kiai, ajengan, atau apa saja sebutkan. Engkau belajar untuk itu. Dan engkau menghafal Al-Quran hanya untuk mendapatkan sebutan qari. Fulan, Masya Allah, qari. 20 juz, 25 juz, 30 juz. Thumma umira bihi wa qad qil. Kata Allah, engkau sudah dapatkan itu, engkau akan cari itu di dunia. Innamal a'malu binniyat. Semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Engkau sudah mendapatkan gelar hafidh, qari, alim.
thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma turiha finnar. Dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Antum jangan pikir ya kalau gitu ana nggak usah belajar Al-Quran, ana nggak usah menghafal Al-Quran. Antum mau kemana? Tetap syarat dan ketentuan ini berlaku. Jadi ini bukan hanya untuk yang menghafal Al-Quran, enggak. Yang kedua, syahid. Ini orang yang mati syahid, yang mati di medan perang, menegakkan agama Allah Azza wa Jal. Dan kita semua tahu ya, fadilah orang yang mati syahid. Bagaimana orang yang mati syahid ini yughfar, diampuni dosanya bi awwali qatrati dam, dengan awal tetesan darahnya diampuni dosa-dosa dia. Dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Bayangin nanti 72. Semua orang yang masuk surga itu minimal punya 2 istri. Ini dapat 72. Wa yushaffa fi 70 min ahli baiti, dan dia akan dikasih kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Minta sama Allah, fulan, ya Allah aku minta abahku dimasukkan ke surga. Ya Allah aku minta ibuku dimasukkan surga. Aku minta fulan sampai 70. Ini orang yang mati syahid. Ada banyak fadilah yang lainnya. Bagaimana orang yang mati di medan perang itu tidak dimandikan. Dia dikuburkan dengan darah-darah. Ketika hari kiamat dipanggil nih orang. Ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan dia mengakui nikmat itu. Terus Allah bertanya, "Madza amilta biha?" Engkau gunakan buat apa nikmat-nikmat itu? Qataltu fik hatta stushhid. Aku berjuang fika dalam rangka mencari keridhaanmu ya Allah, sampai aku tewas. Berjuangnya betul, tewasnya betul. Niatnya yang perlu ditanya. Kata Allah, kadzabta, bohong. Dia mati di medan perang, jemaah. Dia sudah dikuburkan dalam kondisi dengan darah-darahnya. Dan mungkin orang-orang di kampung mengatakan, ya Allah fulan mati syahid. Kata Allah, kadzabta, bohong kau, dusta kau. Innama qatalta liyuqala jari. Engkau berjuang hanya untuk mendapatkan sebutan jari, pemberani, pembela kebenaran, pahlawan, pejuang. Siapa yang tahu itu? Kita tahu. Orang lain nggak tahu. Maka Allah tampakkan nanti pada hari kiamat, yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafi. Nggak ada yang tersembunyi lagi. Dan dia nggak bisa jawab, betul. Dia bohong. Ya Allah jemaah, nih kita perlu duduk sesekali. Kenapa sih anak sholat tadi ya? Kenapa anak menghafal Quran? Ini orang yang mati syahid dilemparkan ke neraka. Dia sudah mendapatkan gelar itu di dunia. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, innama yu'tar rajulu ala qadri niyatihi. Orang akan dapat, akan dikasih sesuai dengan kadar niatnya. Sesuai. Engkau niatnya apa sekarang? Yang ketiga, yang jadi korek api neraka, orang yang bangun masjid, orang yang bangun pesantren, orang yang baik hati membantu fakir miskin, orang yang memberangkatkan umroh dan haji, orang kaya raya yang dermawan. Didatangkan nih orang dalam persidangan.
Lalu Allah tanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Allah kasih nikmat banyak kepada orang ini. Lalu dia mengatakan, iya Allah, engkau yang berikan semua nikmat itu. Lalu Allah bertanya satu pertanyaan, madza amilta biha? Engkau gunakan buat apa nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata orang ini, ma min sabil tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi lak. Tidak ada satupun jalan kebaikan, sabilullah, yang engkau suka harta pemberianmu diinfakkan di sana, melainkan aku sudah infakkan di sana mengharap keridhaanmu ya Allah. Masjid dia bangun, pesantren dia dirikan, anak yatim piatu dia santuni, janda-janda dia bangunkan rumah, jalan dia bikin, dia berangkatkan umroh buat orang-orang. Semua jalan kebaikan. Dia memberi buka puasa buat orang-orang yang puasa, dia memberikan beasiswa kepada orang-orang yang tidak mampu. Tidak ada satupun jalan kebaikan. Bayangin, betul jemaah, dia nggak dusta. Betul, orang ini betul nggak bohong. Tidak ada satupun jalan kebaikan dari baiknya dia, coba. Yang engkau ingin diinfakkan di sana, illa anfaqtu fi, melainkan aku berinfak di sana, betul. Cuma yang bohong yang terakhir, laka, untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, bohong. Allah bukan mendustakan kebaikan dia, enggak. Mendustakan apanya? Niatnya. Niat yang didustakan. Wailah dia orang baik, betul. Kadzabta, bohong kau. Innama anfaqta liyuqala jawad. Engkau berinfak hanya untuk mendapatkan sebutan orang yang dermawan. Fulan, masya Allah, orang baik. Engkau punya urusan apa, berangkat ke fulan, selesai urusanmu. Semua orang mengatakan jawad. Waqad qil, dan engkau sudah mendapatkan itu. Itu kan yang kau cari. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi thumma turiha finnar. Bayangkan jamaah, sidang pada hari kiamat itu modelnya dua. Ada sidang tertutup, ada sidang terbuka. Di dunia juga gitu. Kita ngeliat kadang-kadang ada sidang tertutup. Ya sudah, antara hakim sama yang terdakwanya, dengan jaksa, dengan pengacara. Tapi ada sidang yang sekarang ini terbuka, semua orang bisa hadir. Dan saat ini juga ada sidang yang live. Hari kiamat itu dilihat oleh semua orang. Ada sidang terbuka, khususnya buat orang-orang yang riya. Man ra'a ra'allahu bi, wa man samma'a samma'allahu bi. Barang siapa yang riya, maka Allah akan pamerkan pada hari kiamat. Nih fulan, ditunjukkan kepada semua orang. Dilihat, oh ini fulan, ini ustaz. Ya Allah, na'udzubillah, ya mudah-mudahan Allah selamatkan kita, dijaga niat kita nih.